Selesai salat Isya, seperti biasanya saya duduk di ruang tamu untuk meminum secangkir kopi sambil membaca sebuah buku. Setelah beberapa lembar saya baca, mata saya tertuju pada bekas cap gelas yang melekat di meja. Sepertinya bekas tumpahan susu coklat kesukaan anak bungsu. Spontan buku itu saya letakkan di meja, dan saya bergegas mengambil kain lap yang dibasahi sedikit air. Setelah dilap, meja coklat berserat kayu itu terlihat bersih dan mengkilat kembali. Selepas meletakkan kain lap di tempatnya, lalu saya kembali ke ruang tamu untuk kembali membaca buku yang beberapa pekan lalu dibeli lewat e-commerce yang sangat populer saat ini. Tapi, sebelum saya kembali membaca, terlintas dalam pikiran saya semacam insight, bahwa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu tidak mudah, karena kita harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli barang tersebut. Sementara mengeluarkan sejumlah uang untuk barang tertentu sama artinya menukar cost opportunity, karena dengan membeli barang tersebut, kita tidak dapat membeli barang lain dengan uang tersebut. Bukan hanya itu, pekerjaan yang lebih sulit setelah mendapatkan suatu barang adalah mempertahankan agar barang yang telah didapatkan itu tetap bertahan, awet, dan berfungsi dengan baik dalam waktu yang lama. Atau sederhananya begini, mendapatkan suatu barang itu tidak gampang, tapi menjaganya lebih tidak gampang lagi. Dari proposisi itu, ada semacam ketentuan yang berlaku untuk semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang bersifat material maupun non-material. Untuk yang material, misalnya barang-barang rumah tangga, kendaraan, rumah, tabungan, deposito, investasi, dan seterusnya. Sementara untuk yang non-material, misalnya hubungan persahabatan atau pernikahan, karir, pekerjaan, kepercayaan, trust, status sosial, dan seterusnya. Prinsipnya, semua hal yang telah dicapai di sepanjang hidup kita pasti butuh proses, perjuangan, atau effort yang tidak sedikit. Lalu setelah apa yang telah diperjuangkan itu sudah ada di tangan kita, usaha kita justru lebih besar lagi untuk mempertahankannya. Cerita di atas menyiratkan sebuah gagasan, bahwa antara get, mendapatkan, dan keep, menjaga, menyimpan adalah dua hal yang sama-sama membutuhkan proses, waktu, perjuangan, dan effort yang tidak sedikit. Disadari atau tidak, mungkin sebagian orang masih ada yang memiliki perilaku dan habit masa bodoh atau tidak peduli dengan apapun yang telah dicapai atau diperoleh. Padahal, untuk mendapatkannya, berapa banyak waktu, tenaga, pikiran, biaya, kerja keras, umur, dan pengorbanan yang telah dikeluarkan. Sikap tidak aware dan tidak care terhadap pencapaian dalam kehidupan kita sesungguhnya mencerminkan sedikitnya dua indikator. Pertama, kita telah terjebak dengan budaya instan. Dalam pengertian sederhana, mudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan, lalu membuangnya jika sudah tidak diperlukan. Coba bayangkan, jika budaya instan itu berlaku dalam kehidupan kita untuk hal-hal yang bersifat material. Diakui atau tidak, kitalah penyumbang terbesar untuk menghasilkan jutaan kubik sampah setiap harinya. Ini tentu saja memberi dampak buruk bagi kelestarian ekologis, terjadinya polusi udara, pencemaran air, dan ketidaksuburan tanah. Untuk mengatasi masalah sampah saja, triliunan dana APBD dan APBN telah dihabiskan pemerintah setiap tahunnya. Ternyata sangat mengerikan dampaknya. Lalu bagaimana jika budaya instan itu sudah menjadi habit dalam hal-hal yang bersifat non-material? Misalnya, dalam konteks hubungan pernikahan, persahabatan, atau dalam karir dan pekerjaan. Jika ini sampai terjadi, dapat dibayangkan betapa rawan dan rapuhnya keutuhan sebuah keluarga dan soliditas sosial di tengah masyarakat. Mungkin inilah salah satu yang melatari tingginya tingkat perceraian, korupsi, kriminalitas, dan berbagai perilaku sosial menyimpang yang disaksikan setiap hari melalui berbagai media pemberitaan. Alhasil, apapun yang Anda peroleh dan capai hari ini, baik yang bersifat material maupun non-material, pasti sesuatu yang bernilai dan berharga dalam kehidupan Anda. Dengan mempertahankan, menjaga, dan merawat apa yang telah dicapai hari ini, maka Anda telah menghargai kerja keras dan pengorbanan di masa lalu.